Oke, selamat pagi teman-teman. Saat ini saya akan menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan pembelajaran daring. Seperti yang kita tahu, kemarin itu sudah ada surat penyampaian dari LL-Dikti terkait pelaporan pembelajaran daring di masa pandemi. Nah, seperti yang kita tahu, untuk kita di IKTL, kita belum memiliki platform resmi Learning Management System atau LMS untuk mendukung pembelajaran daring. Saat ini kita menggunakan platform gratis untuk pembelajaran, misalnya WhatsApp, Messenger, Edmodo, Google Classroom, dan lain sebagainya. Nah, saya kemarin sudah coba mendaftar di Spada. Nah, Spada ini merupakan salah satu sistem pembelajaran daring yang disediakan oleh Kementerian Kemendikbud untuk membantu pembelajaran daring di masa pandemi. Bagi perguruan tinggi yang belum mempunyai Spada, kita bisa menggunakan, belum memiliki LMS, kita bisa menggunakan LMS yang disediakan oleh Kemendikbud atau disebut dengan LMS Spada. Nah, untuk bisa masuk ke dalam LMS Spada ini, teman-teman harus memiliki akun Spada. Nah, cara untuk mendaftarkan akun ini, teman-teman silakan masuk ke spadakemendikbud.go.id. Nah, karena saya sudah mendaftar, maka tampilannya seperti ini. Saya coba log out dulu. Nah, tampilan awal Spada itu seperti ini. Di sini ada jadwal training, ada LMS Spada, ada kuliah terbuka, kuliah daring, dan berita. Jadi semua materi-materi pembelajaran yang dimiliki oleh kampus-kampus yang sudah memiliki LMS itu ada di sini. Di sini juga ada list kampus-kampus yang sudah memiliki LMS, dan ternyata belum banyak kampus yang memiliki ini, teman-teman. Jadi tidak usah khawatir, bukan hanya kita sendiri. Nah, di sini kita juga bisa menggunakan LMS Spada untuk pembelajaran kita di tahun 2020-2021. Jadi mari kita sama-sama pelajari dan sama-sama persiapkan untuk tahun akademik 2020-2021. Saya sendiri pun masih mempelajari, dan saya meminta teman-teman semua untuk bisa mengakses pada Kemendikbud dan mempelajari semua item yang ada di dalam. Di sini akan diberikan pelatihan terkait pembelajaran daring itu seperti apa. Jadi saya sangat mengharapkan teman-teman terlibat dalam setiap webinar yang diselenggarakan oleh Spada, karena ini akan membantu kita dalam pembelajaran daring. Teman-teman tahu kondisi kampus kita seperti apa, dan kita semua sama-sama baru belajar. Saya minta dukungan teman-teman untuk sama-sama belajar dari rumah. Saya melihat kita semua aktif di webinar, namun kita juga harus memprioritaskan apa yang harus kita prioritaskan untuk pembelajaran di tahun akademik baru nanti. Perlu kita tahu bahwa untuk menginput di Jafung hanya dibutuhkan 1 sertifikat. Jadi, gunakan waktu yang ada untuk mempelajari semua bentuk pembelajaran daring, pembuatan media pembelajaran, dan lain sebagainya di tahun akademik baru nanti. Untuk IKTL sendiri, mudah-mudahan kita bisa akan adakan pelatihan terkait ini. Namun, untuk sementara saya mohon teman-teman untuk join dan mengikuti pelatihan-pelatihan yang diberikan oleh Spada Kemendikbud. Nah, di sini ada
berbagai macam pelatihan pembuatan atau pelatihan pembelajaran menggunakan pembelajaran daring. Jadi silakan teman-teman mengikuti pelatihan ini. Nah, ini tata cara untuk mengikuti setiap pelatihan yang dilakukan oleh Spada. Itu yang pertama, teman-teman harus mendaftar akun Spada. Nah, pendaftaran akun Spada ini teman-teman bisa mengklik link ini. Pendaftaran akun Spada. Isi nama lengkap, status. Nah, di sini statusnya sebagai dosen perguruan tinggi, masukkan perguruan tinggi kita. Jadi kita juga bisa mengajak mahasiswa kita, terutama Bapak Ibu Ketua Program Studi, bisa mengajak mahasiswa kita untuk join di sini. Nah, tadi juga saya sempat baca kalau kita mau join atau mau melibatkan mahasiswa kita ke dalam LMS yang sudah disediakan oleh kampus-kampus lain, itu kita harus membuat MOU dengan kampus tersebut. Sehingga mahasiswa yang belajar di LMS kampus-kampus yang sudah ber-MOU dengan kita bisa mendapatkan sertifikat yang diakui keabsahannya oleh Kemendikbud. Jadi teman-teman bisa mendaftar di sini dan nanti akan dikirim email verifikasi ke email kita masing-masing. Silakan klik email yang ada dan kita bisa akses ke akun Spada. Nah, itu terkait pendaftarannya. Setelah kita mendaftar di dalam akun Spada kita, itu akan diberikan semua informasi terkait webinar pembelajaran daring dan juga materi-materi yang sudah disiapkan oleh kampus-kampus yang sudah memiliki learning management system. Nah, ini jadwal-jadwal webinar dari Spada Kemendikbud. Meskipun ini sudah selesai, tapi di dalam akun nanti akan ada video-video dan kita bisa menonton kembali materi-materi yang ada. Nah, itu untuk jadwal training. Nah, ini untuk kuliah daringnya. Untuk katalog kuliah daring, di sini sudah ada mata kuliah yang sudah diakui. Jadi, mata kuliah yang muncul di sini itu merupakan mata kuliah yang sudah diakui. Nanti di akun kita masing-masing pun kita bisa memasukkan materi-materi kita dan kita menunggu proses verifikasi dari mereka. Kalau dianggap layak, akan ditampilkan di sini. Nah, ada juga kuliah terbuka atau ini untuk kuliah terbuka. Ini juga teman-teman bisa mengaksesnya nanti ketika sudah memiliki akun. Nah, ini untuk LMS padanya. Nah, ini Spada Indonesia adalah kependekan dari Sistem Pembelajaran Daring Indonesia, dikembangkan untuk menjawab beberapa tantangan pendidikan tinggi seperti kapasitas perguruan tinggi yang terbatas, keterjangkauan PT yang rendah, dikarenakan sebaran yang kurang merata. Masih banyaknya perguruan tinggi yang belum memiliki sumber daya pendidikan yang memadai dan berkualitas. Perguruan tinggi bermutu lebih banyak, masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Masih rendahnya layanan pendidikan tinggi yang setara dan bermutu, dan masih rendahnya jaminan pemenuhan kebutuhan dan permintaan pendidikan tinggi yang bermutu. Oke. Nah, jadi itu gambaran untuk Spada Indonesia. Di sini juga ada panduannya, teman-teman bisa
mendownload, tapi lagi-lagi harus memiliki akun. Oke. Nah, di sini saya contohkan akun Spada saya. Oke, ini tampilan depannya. Selamat datang di portal Spada Indonesia. Jadi seperti yang saya katakan tadi, syaratnya itu harus ada kesepakatan atau MOU antar perguruan tinggi penyelenggara kuliah daring dan perguruan tinggi asal mahasiswa yang mengikuti kuliah. Jadi kita usahakan mudah-mudahan kita juga bisa join di sini. Nah, di sini juga ada hibah Spada Bapak Ibu. Daftar hibah. Nah, ini kemarin saya sudah sempat baca tentang daftar hibahnya ini. Syaratnya itu perguruan tinggi kita sudah terakreditasi A atau minimal B. Untuk sementara kita belum bisa. Nah, saat teman-teman masuk Spada pun, di sini ada login. Nah, kalau belum bisa langsung ketika belum punya akun, bisa daftarnya di sini, teman-teman. Nah, teman-teman bisa daftarnya di sini. Klik daftar. Oke, sama seperti yang tadi ya teman-teman. Oke, saya coba login dulu. Oke, tadi tentang hibah. Nah, tentang kuliah daring, kita lihat di sini. Untuk kuliah daring, di sini teman-teman ada draft course. Ini jika kita mau membuat perkuliahan. Terus ini course saya. Nah, ini course kita di draft course ini. Ini mata kuliah ini berstatus draft sampai mendapat persetujuan admin Bilmawa untuk dapat tampil di katalog mata kuliah Spada. Nah, ini list mata kuliah. Nah, ini list mata kuliah yang ada di sini. Nah, ketika kita open dan kita mau join, kita langsung terkonek ke kampus asal LMS ini. Dan di situ pun kita harus membuat akun. Membuat akun untuk bisa masuk ke dalam LMS mereka. Nanti teman-teman bisa mengaksesnya. Ini kuliah yang saya ikuti. Nah, ini kuliah yang saya ikuti ini. Ini saya sudah daftar kemarin. Nah, dia muncul di sini, kita open ya. Kita open di sini. Buka dan enroll. Karena saya sudah daftar, kalau saya mau tutup pendaftaran saya tinggal enroll. Kita buka. Sudah kembali lagi teman-teman. Ini ketika kita sudah mendaftar webinar, dia otomatis masuk di sini. Nah, ini kita juga bisa membuat course baru, dan ini ada webinar, ada info webinar, info-info tentang webinar, pembelajaran daring, dan juga ada webinar yang kita ikuti.